Nah, sekarang kita akan melihat efek-efek yang disebabkan oleh false dan zero, gitu ya, pada bidang kompleks. Cuman secara spesifik nanti kita akan lihat yang di false-nya ya. Misalkan kita punya sebuah transfer function atau fungsi alih, yaitu 1 per S plus pi. Di sini kalau misalkan kita hanya mendeklar outputnya, maka YS ini sama dengan 1 per S plus pi ini fungsi alihnya gitu ya, dikalikan dengan input. Inputnya di sini US. US di sini berarti unit step gitu ya. Maka begitu kita Laplace balik gitu ya, YS-nya menjadi YT 1 per S plus pi, itu sama dengan berarti shifting di frekuensi gitu ya, E minus pi kali T kali 1T. Ini nanti bisa lihat ke tabel. Ketika S-nya lebih besar dari 0, pol berada pada S kurang dari 0. Jadi ya maksudnya ya kalau S plus 4 gitu kan, ya polnya berarti di minus 4 gitu ya. Ekspresi eksponensial YT mengecil seiring waktu. Jadi karena pangkat minus pi T, jadi kalau pi-nya ini makin besar gitu kan, berarti ini makin kecil nilainya. Impuls responnya stabil. Stabil karena dia berarti menuju suatu nilai. Di sini semakin kecil berarti mendekati 0 gitu ya. Namun ketika si S-nya lebih kecil dari 0, sehingga polnya itu lebih besar dari 0, maka ini akan membesar seiring waktu. Gitu ya. Berarti misalkan pi-nya ini lebih besar dari 0, gitu kan. Pi-nya lebih besar dari 0, di sininya menjadi positif gitu kan. Karena tadinya di sini S plus pi. Ternyata pi-nya ini jadinya plus gitu kan. Misalnya S minus 4. Berarti pi-nya ini adalah plus 4 gitu kan. Nah, ini pindah ke sini, dia menjadi positif gitu ya. Ekspresi eksponensial YT membesar seiring waktu. Impuls responnya menjadi tidak stabil. Jadi kan di sini itu adalah minus pi. Sekarang pi-nya itu negatif. Pi-nya itu negatif sehingga sini jadi minus jadi plus gitu ya. Seperti itu. Mungkin kalau agar tidak bingungnya lagi, jadi di sini adalah S plus pi, sehingga di sini minus pi. Jadi kalau misalnya ini S plus 4, berarti sini E pangkat minus 4. Tapi kalau dia S minus 4, maka jadi E pangkat 4T, seperti itu ya. Sehingga tidak stabil, karena ini akan terus bertambah seiring waktu berjalan. Contoh, tentukan impuls respon YT dari HS sama dengan 2S plus 1 per S kuadrat plus 3S plus 2. Ini kita faktorkan dulu gitu ya, disederhanakan, dipecahkan gitu. Sehingga yang atas jadi 2S plus 1, ini bawah jadi S plus 1, S plus 2. Ini bisa kita bagi, jadi ada dua fungsi. Ingat superposisi ya. Superposisi, kalau kita punya dua buah fungsi frekuensi, itu sama saja dengan dua buah fungsi di time domain. Jadi kita bisa laplaskan masing-masing. Ini kita laplaskan, ini juga kita laplaskan gitu ya. Sehingga hasilnya
Yang ini konstanta berarti tetap di depan. Terus ini S plus 1 jadinya E pangkat minus 1 kali T kali dengan FT. FT-nya karena apa namanya? Di sini unit step gitu ya. 1 gitu sehingga menjadi 1 kali T unit step. Yang ini juga konstantanya di depan, terus S plus 2 menjadi E pangkat minus 2T. Terus kan per posisi ini ada tanda tambahnya. Jadi seperti ini ya. Ini responnya tentu kalau kita plot gitu responnya, dia menjadi lebih kecil ya. Lebih kecil seperti ini. Nah, nanti pas kelas di kelas sinkronusnya itu nanti bisa kita contohi. Jadi dia mendekati sebuah nilai. Di sini nilainya adalah 0, semakin kecil gitu ya. Dan ini hal yang bagus. Berarti dia tidak convergent. Tidak divergent, tapi convergent. Efek lokasi pol pada bidang kompleks. Ini adalah tipikal impuls respon berdasarkan lokasi pol. Jadi kalau polsnya itu berada di RHP, ini right hand plane. Right hand plane. Kalau dia berada di RHP, maka si sistem itu cenderung, bukan cenderung ya, akan jadi tidak stabil. Dia tidak mendekati sebuah nilai. Jadi di awal-awalnya aja dia sudah tidak mendekati nilai, dia hanya bolak-balik gitu ya. Bolak-balik tapi tidak mendekati nilai tersebut, dia hanya berosilasi. Sementara kalau kita besarkan pulse-nya, maka dia akan semakin berosilasi. Ingat pulse-nya itu menjadi besar ketika ini ya, yang S sama dengan kalau ini positif gitu ya. Kalau misalkan persamaannya S plus buah angka, ini artinya S-nya negatif kan gitu. Jadi kalau pulse-nya itu berada di sebelah kanan dari bidang kompleks, ini bidang kompleksnya itu ini ada J omeganya ya, sini angka biasa, angka real, maka dia menjadi tidak stabil. Sementara kalau kita semakin ke kiri, dia semakin stabil gitu ya, dia semakin stabil. Cuman kalau kita lihat juga di sini mendekati 0, ini mendekati 0-nya masih lebih lambat gitu ya. Jadi biasa responnya kalau semakin ke kiri, responnya semakin cepat. Wujud pulse pada bidang kompleks. Ini bidang kompleks ada real dan imajiner, gitu ya. Terus kalau misalkan kita punya pulse-nya di sini dan di sini, maka itu besarnya adalah sebesar pi, itu adalah jarak di realnya, dan sebesar omega j, itu adalah jarak di imajinernya gitu. Jadi yang tadi namanya LHP atau RHP itu berdasarkan sumbu imajiner. Kalau di sebelah kanan sumbu imajiner itu disebut RHP, kalau di sebelah kiri itu disebut LHP, left half plane gitu ya. Nah, terus si pulse ini kalau yang kompleks yang dia punya imajiner, dia akan selalu mempunyai konjugatnya gitu ya pada sebuah fungsi alih. Nah, kemudian penyebut yang dibangun menggunakan sebuah pol kompleks kita bisa sebut sebagai AS gitu misalnya ya. Jadi kita punya S plus pi minus J omega D dikali dengan S plus pi plus J omega D. Di sini karena dia pol kompleks maka dia ada konjugatnya. Jadi kalau kita punya pi minus, kita juga punya pi plus. Dan kalau kita kalikan, kita akan dapatkan bentuk seperti ini ya. S plus pi kuadrat ditambah omega D kuadrat. Tipikal bentuk polinomial dari sebuah fungsi alih order 2. Ini tipikal
function gitu ya. Kalau di order 2, nanti kita akan lihat lagi ke depannya. Itu bagian atasnya sama dengan omega n kuadrat, sini juga omega n kuadrat, sini tengah-tengahnya itu 2 zeta. Ini zeta pi n s. Bukan pi, omega n s. Kalau kita bandingkan AS dengan HS, jadi ini given aja gitu ya, diberikan aja gitu. Fungsi alih order 2, tipikal bentuknya seperti ini. Lalu kita punya sekarang sebuah penyebut yang dibangun dari AS. Jadi kalau kita bandingkan si AS dengan penyebutnya HS gitu ya, maka kita bisa dapatkan bahwa si pi-nya ini itu sama dengan zeta omega n, lalu omega d-nya itu sama dengan omega n dikalikan dengan 1 dikurang zeta kuadrat. Gitu ya. Jadi ini kalau kita samakan, ini misalnya kita breakdown ya, itu jadi s kuadrat plus 2 pi tambah pi kuadrat gitu ya. Terus tambah omega d kuadrat. Jadi ini kita samakan dengan S kuadrat tambah 2 zeta omega n S tambah omega n kuadrat. Jadi yang ada S-nya, oke sorry ini juga harusnya ada S-nya ya. Yang ada S-nya adalah ini ya, 2 pi S. Jadi 2 pi S sama dengan 2 zeta omega n S. Sehingga kita dapatkan pi-nya itu sama dengan zeta omega n. Dari sini kita bisa lihat yang bagian tidak ada S-nya ya. Zeta kuadrat tambah omega d kuadrat gitu kan, sama dengan omega n kuadrat. Si pi-nya sendiri kita sudah punya termnya dalam omega n. Jadi ini zeta omega n kuadrat tambah omega d kuadrat omega n kuadrat. Sehingga omega d kuadrat sama dengan 1 dikurang zeta kuadrat itu ya, dikalikan omega n kuadrat. Sehingga kita bisa dapat omega d itu sama dengan akar dari 1 kurang zeta kuadrat terus dikali konstanta omega n ya. Diakarin ini tetap omega n. Jadi kita bisa dapatkan seperti ini. Nah, jadi kalau pada sebuah bentuk polinomial yang tipikalnya gitu, zeta ini kita sebut sebagai damping rasio. Terus omega n ini adalah natural frequency yang belum diredam. Kemudian kalau sudah diredam, dia menjadi omega d. Sekarang kita lihat di bidang kompleksnya. Posisi poles pada notasi bilangan kompleks Z gitu ya. Jadi sama dengan pi. Ini karena ini di sebelah kiri berarti minus ya. Minus pi plus minus J omega D. Ingat kalau kita punya poles kompleks, maka dia juga punya konjugatnya. Sehingga ada plus minus. Nah, di sini omega n-nya itu adalah bidang miringnya gitu ya. Terus besar sudutnya yang dibentuk dari origin itu adalah inversin dari zeta. Oke, ini ada typo di sini, harusnya ini n ya. Nah, jadi si zeta ini itu adalah kalau sin itu kan berarti tegak bagi miring gitu ya. Jadi tegaknya adalah pi, miringnya adalah omega n, itu adalah zeta, sehingga inversin dari zeta menjadi sudutnya ini, gitu ya, sudutnya theta. Terus kalau kita substitusikan zeta ke dalam sini, maka kita dapatkan bahwa omega n itu adalah pi kuadrat plus omega d kuadrat diakarkan. Sama dengan ini ya,
Jadi karena omega ini adalah bidang miring, maka dia sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat gitu ya, diakarkan hukum Pythagoras. Nah, terus sekarang ini ilustrasi bagaimana si damping rasio itu mempengaruhi respon dari sebuah sistem. Jadi ini adalah respon dari unit step sebuah second order system. Sistem order 2. Jadi yang kita tadi ada 2 gitu ya, polinomialnya pangkat 2. Begitu zeta-nya, bukan zeta. Iya, zeta-nya sama dengan 0, dia di sini. Lalu begitu kita tambahkan, maka sistemnya akan keredam gitu ya. Sekarang peak-nya berada di sebelah sini. Nah, kalau kita redam lagi, peak-nya akan turun. Turun sampai dia tidak ada overshoot seperti itu. Nggak berosilasi lagi, dia langsung seperti ini menuju ke outputnya gitu kan. Referensinya di 1. Karena unit step respon itu kan outputnya 1 ya. Sehingga responnya pun harus mengarah ke 1. Jadi ini adalah efek dari damping rasio. Kemudian efek lokasinya lagi. Jadi kalau misalnya dari damping rasio itu, sebenarnya tadi kita bisa lihat kalau damping rasio itu dia adalah si ininya ya, pi-nya dibagi dengan bidang miringnya. Kalau pi-nya ini semakin besar gitu kan, semakin ke arah kiri gitu ya, maka dia akan semakin meredam. Jadi kita udah lihat di ilustrasi yang tadi sebelumnya, kalau pi-nya makin besar dia maka akan makin meredam seperti itu. Kemudian ini contoh gitu ya, temukan korelasi antara pulse dan impuls respon dari sistem berikut. Tentukan juga impuls responnya. Jadi kita punya sebuah fungsi alih, di sini 2s plus 1, s kuadrat plus 2s plus 5. Kalau kita pakai tipikalnya tadi ya, tipikal sistem polinomial order 2. Maka kita bisa tuliskan gitu kan, omega n kuadrat per s kuadrat plus 2 zeta omega ns plus omega n kuadrat. Omega n kuadratnya sama dengan 5. Kok 5 gitu kan? Jadi di sini 2s plus 1, omega n kuadratnya berarti 4 plus 1 gitu ya. 2 plus 1. Terus sehingga omega n-nya sama dengan, omega-nya bukan dari sini. Omega n-nya itu dari yang sebelah sini. Omega n kuadrat adalah 5. Di sini 5 gitu kan. Sehingga omega n-nya akar 5. 2 zeta omega n sama dengan 2. Sehingga zeta 0,447. Jadi HS-nya bisa ditulis dalam bentuk tadi s kuadrat plus 2s plus 5 ya. Bisa ditulis dalam bentuk s plus 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Jadi di sini kelihatan si pi-nya itu adalah minus 1, sementara omega d-nya adalah 2. Kalau misalkan jadi kita tadi udah dapat zeta-nya berapa gitu kan, terus dapat omega n-nya berapa, lalu dapat pi dan omega d-nya berapa. Nah, sekarang kita mau mengubah ini ke fungsi waktunya gitu kan. Sama seperti yang sebelumnya, ini bisa kita breakdown gitu ya menjadi 2 buah fungsi frekuensi. Ini menggunakan metode, saya lupa nama metodenya, tapi kita coba pecahkan 2s plus 1 ini gitu. 2s plus 1 menjadi 2 buah fungsi di sini. Jadi di sini kita dapat s plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Itu sama dengan, kalau kita mau pecahkan gitu ya,
anggaplah 2S plus 1. Ini masih ds plus 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Tapi apa namanya, supaya sama gitu bentuknya dengan yang di bawah, ini kita jadikan S plus 1 terus 2 gitu. Ada S plus 1 per S plus 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, lalu ditambah 2 per S plus 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, cuman dari sini S plus 1 plus 2 berarti kan jadinya S plus 3. Padahal ininya adalah 2S plus 1. Makanya kita harus bikin sama gitu ya. Untuk yang bagian sini, itu kita kalikan dengan 2, supaya jadi 2S plus 2. Tapi sekarang baru jadi 2S plus 2 plus 2. Jadi 2S plus 4. Padahal kita maunya 1. Nah, di sini kita sudah punya 2S plus 2. Supaya menjadi 1 berarti kita harus kurangi 1 gitu kan. Makanya di sini kita kalikan minus setengah. Jadinya 2S plus 2 dikurang 1. Dan sini kita bisa refer balik ke Laplace tabelnya Laplace. Kalau bentuknya yang mana nih? Sini kita punya S plus A per S plus A kuadrat plus omega kuadrat. Jadi yang sebelah sini bisa nih kita pakai yang ini. Gitu ya. Gitu kan? Sehingga menjadi E pangkat minus 1T cos omeganya 2 dikalikan unit step. Terus karena ada sifat-sifat Laplace tadi, 2 ini ngikut ke fungsi waktunya juga. Terus yang setengah ini berarti kita bisa ambil yang sin ini ya. Jadi minus setengah E pangkat minus 1T kali sin 2T kali unit step. Jadi ini adalah responnya gitu. Responnya di waktu. Jadi ada untungnya ketika kita mengubah fungsi polinomialnya ini menjadi fungsinya pi dengan omega tadi, kita bisa dapatkan bentuk yang mudah untuk dicari gitu. Kita tinggal bagi 2 gitu berdasarkan pi dengan omeganya, lalu kita kalikan dengan konstanta supaya hasilnya sama dengan fungsi alik awalnya. Ini adalah sinusoidal gitu yang sudah diberikan peredam. Peredam di sini bentuknya E pangkat minus T di sini ya. Sehingga fungsinya yang tadinya harusnya dia beroscilasi gini, dia makin lama berkurang. Sehingga dia naik turun tapi berkurang terus mulai sampai mencapai satu titik di sini, titiknya dalam nol. Jadi itu efek dari pulse pada bidang kompleks, di mana dia ketika pulse ini semakin ke kiri, dia akan meredam sistem sehingga sistem menjadi konvergen dan mencapai suatu nilai, di mana itu adalah hal yang diinginkan pada suatu sistem.